Halo teman-teman, balik lagi di channel Edcode. Dan di episode ini, di episode kedua, kita akan membahas tentang instalasi IDE ya, dan setupnya. Jadi IDE itu apa? IDE adalah Integrated Development Environment ya. Nanti kita akan install semacam tools atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat program Python-nya. Jadi IDE ini bisa digunakan untuk menulis, mengeksekusi, dan memanage code-nya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu cara install Python, teman-teman bisa cek ya di deskripsi ada link untuk episode pertama kemarin kita install Python dan settingnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa membuat program Python sederhana ya dengan menggunakan IDE ini, dan nanti kita akan belajar sedikit tentang print statement. Jadi sekarang kita mau download IDE-nya ya. Jadi untuk IDE-nya itu sebenarnya cukup banyak ya jenisnya. Tapi di video kali ini aku mau tunjukin ke teman-teman Visual Studio Code. Jadi ini adalah tools yang memang aku udah sering pakai dan dia emang cukup powerful. Jadi untuk mendownloadnya teman-teman tinggal ketikkan saja VS Code ya. VS Code download. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman paling atas, silakan diklik yang dari code.visualstudio.com. Nah, ini adalah tampilan homepage ya dari Visual Studio Code teman-teman. Seperti biasa, silakan pilih OS teman-teman. Karena di sini aku pakainya Windows, aku akan langsung klik download untuk Windows. Seperti ini, dia akan langsung auto terdownload ya. Oke teman-teman, jadi downloadnya udah selesai. Sekarang saatnya kita install ya. Teman-teman tinggal buka aja file instalasinya. Nah, di sini sudah terbuka ya file instalasi dari Visual Studio Code. Ini teman-teman bisa terima agreement-nya. Teman-teman klik next. Nah, di sini adalah directory ya, di mana teman-teman nanti akan simpan semua settingnya ya dari Visual Studio Code. Di sini saya nggak akan ubah apapun. Kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, yang di sini teman-teman bisa bebas ya select additional task ini. Kalau dari aku pribadi, aku selalu centang dua ini teman-teman ya. Jadi add open with code dari file context menu dan directory context menu. Kalau misalkan teman-teman mau buat ikonnya juga ya, semacam icon di desktopnya teman-teman bisa centang ini. Nah, untuk sekarang aku akan centang kedua ini. Kita akan klik next ya. Teman-teman bisa periksa lagi. Jika sudah cukup yakin, bisa diinstal. Oke teman-teman, sekarang instalasinya sudah selesai. Kita bisa klik finish ya. Di sini Visual Studio Code-nya akan langsung otomatis terbuka. Jadi ini adalah tampilan awal ya, setelah teman-teman download Visual Studio Code. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus install dulu plugin dari Python ya. Caranya seperti apa? Ini aku X dulu untuk tabnya, teman-teman bisa ke sebelah kiri. Teman-teman silahkan cari extension ya. Ini bisa diklik, lalu teman-teman cari Python. Nih, Python nih. Nah, karena kebetulan saya udah pernah pakai sebelumnya ya, jadi di sini sudah terinstall dan sudah di-enable. Buat teman-teman yang belum install, silakan diinstal terlebih dahulu dan make sure itu di-enable ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cari extension dari Microsoft ya, Python yang publishernya Microsoft, yang sudah terdownload hampir 180 juta kali. Selanjutnya teman-teman, kita bisa mulai untuk membuat program pertama kita ya. Nah, sekarang silakan teman-teman tutup untuk ekstensinya, kita balik lagi ke Explorer ya. Jadi di sini saya sudah buat semacam local directory, semacam folder ya, yang nanti digunakan untuk menyimpan code untuk video tutorial ini. Pastinya nanti akan saya publish di GitHub dan bisa teman-teman untuk gunakan ya, untuk keperluan teman-teman belajar. Oke, jadi di sini aku mau buat sebuah file baru teman-teman. Ini aku klik new file aja. Di sini aku bisa kasih nama main.py seperti ini ya. Nah, setelah diberi nama, dia langsung keluar seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, jadi saat kita bermain dengan Python, ekstensinya itu selalu .py ya, atau .python. Nanti si Visual Studio-nya, jika teman-teman sudah install dan enablekan Python-nya, dia akan langsung mengerti bahwa itu adalah file Python. Nah, sekarang kita akan coba belajar sedikit tentang print statement teman-teman ya.
Jadi print statement itu digunakan untuk teman-teman bisa menampilkan apapun yang teman-teman berikan di dalam statement print-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman ketikkan dulu print seperti ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, jadi saat kita melakukan sebuah kesalahan gitu ya, misalkan ini print-nya kurang T, atau mungkin P-nya aku pakai huruf besar seperti ini. Dari Visual Studio Code sudah langsung berikan semacam warning ya di like ini bahwa kita punya semacam kesalahan spelling ya. Jadi dia langsung kasih suggestion gimana caranya teman-teman untuk perbaiki. Jadinya menggunakan ID ini sangat mempermudah teman-teman untuk menghindari kesalahan-kesalahan minor seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, untuk menggunakan print statement, teman-teman bisa tambahkan kurung. Ya, jadi ini kurung biasa ya. Lalu saya tambahkan petik 1. Nah, di sini teman-teman perhatikan kalau saya ketikkan kurung dan ketikkan petik ya, secara otomatis sudah ada kurung dan petik di belakangnya ya. Jadi ini memang salah satu fitur dari Visual Studio Code untuk menghindari teman-teman kelupaan nih, misalkan menutup kurung atau menutup petiknya. Nah, di dalam petiknya ini teman-teman bisa ketikkan apapun yang nanti teman-teman ingin untuk sistem itu tampilkan. Contohnya, di sini aku tulis good morning. Seperti ini ya. Gimana cara untuk kita bisa eksekusi code-nya? Teman-teman bisa klik titik 3 ini, lalu klik run start debugging. Ini paling atas teman-teman ya. Silakan teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman pilih ya, kira-kira compilernya mau mana. Di sini silakan pilih si Python debugger, lalu teman-teman pilih Python file ya, kira kita bermain dengan Python. Nah, setelah teman-teman run seperti ini ya, di bagian bawah ini ada terminal ya. Jadi terminal itu merupakan hasil dari kode yang teman-teman sudah buat di atas. Jadi di sisi atas ini adalah tempat teman-teman untuk edit, dan di bagian bawah ini adalah tempat teman-teman melihat kira-kira hasil codingan teman-teman seperti apa. Dan bisa dilihat di sini good morning ya, yang tadi sudah kita letakkan di dalam print statement itu sudah berhasil ditampilkan ya di dalam terminal kita. Nah, sekarang kita akan coba sesuatu yang berbeda teman-teman ya. Misalkan aku mau ketikkan sesuatu yang ada petiknya di dalam kata-katanya yang kita mau tampilkan. Contohnya seperti ini. I am a student. Seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa si file Python-nya dia langsung warnanya merah teman-teman. Karena apa? Karena kita ada error ya. Errornya kenapa? Ini, meskipun yang ini saya tutup ya, seperti ini ya. Jadi ada tutupnya untuk petik dan kurungnya. Ada pembukanya ya untuk petik dan kurung, tapi dia masih error. Kenapa dia masih error? Karena di sini, sebentar, aku coba zoom ya teman-teman ya. Nah, biar lebih terlihat. Oke. Nah, karena di sini sudah ada petik yang ada di antara pembuka dan penutupnya teman-teman ya. Dan dia di sistemnya dia melihat bahwa ini adalah, dia melihat si I ini adalah yang teman-teman mau print. Padahal kita mau print I am a student ini sebagai keseluruhan teks ya teman-teman. Gimana caranya? Teman-teman tinggal ganti aja si petiknya itu dengan petik 2. Jadi ini yang di akhir aku ganti, dan di awalnya aku juga aku ganti teman-teman. Seperti ini. Kalau kita coba untuk run, nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau aku bisa eksekusi programnya tanpa error ya. Jadi good morning I am student. Jadi caranya seperti itu. Jika teman-teman mau ada teks yang ditampilkan dan ada petik di dalamnya, teman-teman bisa ganti petik pembuka dan penutupnya dengan petik 2. Nah, selanjutnya aku mau ajarkan ke teman-teman gimana caranya kita print untuk multiple rows misalkan. Caranya seperti ini. Misalkan, hai, aku mau tampilkan hai ya untuk baris pertama, lalu di baris kedua aku mau tampilkan gini, my name is Rose, misalkan. Nah, gimana caranya teman-teman bisa pakai backslash ya. Jadi teman backslash terus n seperti ini. Kalau ini aku eksekusi teman-teman,
Maka yang tampil adalah Hi, my name is Rose, tapi dia akan ada di dua baris yang berbeda ya. Jadi baris pertama Hi dan baris kedua adalah my name is Rose. Jadi itu adalah cara untuk teman-teman pisahkan ya antara baris satu dengan baris yang lain. Nah, gimana kalau teman-teman mau print sebuah paragraf misalkan? Ada cara yang memang lebih mudah ya daripada teman-teman harus manual enter setiap kali teman-teman mau memisahkan antara baris satu dengan baris yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan lagi print. Jadi ini adalah cara untuk print paragraf ya. Caranya adalah teman-teman masukkan petik 1 3 kali. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih penutupnya ya. 1, 2, 3. Nah, di dalam sini kalau teman-teman enter, ya seperti ini, teman-teman bisa masukkan paragraf ya. Apapun yang ingin teman-teman ketikkan, nanti hasilnya akan sama persis seperti apa yang teman-teman ketikkan. Contohnya seperti ini ya. Misalkan, Hai, aku mau ketik good morning ya. Good morning. Good to see you. Misalkan seperti ini. Kalau ini aku print teman-teman ya. Oke, jadi di sini langsung sudah bisa menampilkan ya 3 baris secara langsung tanpa kita perlu tambahkan backslash n-nya. Jadi untuk petik 3 ini memang digunakan untuk menampilkan paragraf teman-teman. Oke, jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita sudah belajar satu statement dari Python, yaitu print statement yang akan kita gunakan seterusnya dalam pembelajaran ini. Kita akan belajar lebih dalam lagi di video-video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di video EdCode yang lain.